Jadi grup zina sebenarnya ada juga. Ada cuma nggak ke-expose aja. Berarti kalau nikah enakan pertama jangan banyak-banyak tamunya, dan yang kedua danain aja sendiri, kayaknya bakalan lebih smooth. Angpau itu bukan investasi, angpau itu hadiah. Udah dapet syukur nggak ya udah. Sebenarnya budget biaya pernikahan yang ideal untuk kelas menengah ke bawah tuh berapa sih? Halo, kembali lagi bersama saya Rifa Sancheti from The Love Stories. Dalam episode ke-6 Sundays with Expert ini, aku sudah ditemani oleh Kak Mita. Halo, Kak Mita ini profesinya adalah wedding planner atau wedding organizers. Nah, kenapa nih kita di episode yang satu ini ada sosok seorang wedding planner? Karena Sundays with Expert ini kan kita tuh pengen mengupas tuntas ya. Segala aspek dari pernikahan ya, yang dari awal kenalan sampai kemudian proses pernikahannya sampai setelah kehidupan setelah pernikahannya gitu. Nah, wedding planner ini kan boleh dibilang menyaksikan dari baris paling depan ya. Iya kan? Proses pernikahan tuh ups and down-nya seperti apa gitu. That's why we have her here, supaya teman-teman yang sudah punya rencana untuk menikah bisa belajar juga nih dari Kak Mita ya. Sebenarnya yang mesti disiapin tuh apa aja, karena kan persiapan bukan cuma uangnya ya, tapi mental dan emosional juga. Benar kan? Nah, ini yang akan kita bahas di episode yang satu ini. Nah, langsung aja kita mulai Kak Mita. Pertanyaan pertama tuh tentang nervous yang dirasakan calon pengantin ya. Itu kan banyak yang bilang wajar. Ya, ada ragu, yakin gak nih ya mau nikah sama dia gitu kan. Kalau bahasa Inggris istilahnya cold feet gitu ya. Tiba-tiba muncul keraguan yang seperti itu. Nah, yang pengen aku tanyain tuh, cold feet ini apakah memang segitu sering terjadinya sampai titik terjadi kepada hampir semua pasangan ya, dan kalau benar iya sebegitu seringnya, biasanya yang jadi pemicunya tuh apa sih? Oke, jadi kalau aku mungkin bicaranya dari sisi wedding planner and organizer ya. Yang kamu lihat ya? Yang aku lihat dari case-case yang aku temui sejalannya dengan usahaku dan temanku ini. Memang kalau dilihat cold feet ini atau keraguan, atau bisa dibilang aduh maju nggak ya, apa mundur aja, ya bisa dibilang lumayan sering terjadi ya sebenarnya. Itu jadi nggak gender based, ini kadang cewek cowok sama aja, sama bisa aja. mengalami. Bisa mengalami. Sebenarnya kayak ketakutan, biasanya ketakutan kayak menjelang hari H tuh kayak ada masukan-masukan yang mungkin jadi membuat dia ragu, atau mungkin adanya intrik-intrik ataupun ada konflik-konflik yang terjadi dalam internal keluarga gitu. Jadi itu akhirnya membuat dia bingung apakah dia nih si perempuan atau si laki-laki ini adalah orang yang paling tepat buat kita, karena setelah menikah kan kita hidup maunya selamanya bersama dia ya, nggak mau kayak cuman ya 3 tahun 4 tahun habis itu selesai, kan nggak mau, pasti kan pengen selamanya, dan itu akan menjadi pertimbangan untuk mereka. Jadi akhirnya berujung kepada keraguan. Jadi orang tuh mikirnya kadang gini, ini tuh sebenarnya insight atau emang udah harus warning gitu, gitu. Jadi itu kadang-kadang itulah yang membuat mereka kadang-kadang kayak aduh gimana nih kita nih maju mundur, dan pada saat kami merencanakan pernikahan mereka, membuat eventnya, itu kan jadi terkendala kan. Yang harusnya kita harus lari pace-nya sekian, akhirnya pace-nya jadi lebih lambat. Karena ya harus kita membuat dia yakin dulu nih, ini mau jalan atau hold atau gimana, karena waktu kan berjalan terus gitu. Ya kita juga nggak memaksain kalau misalnya memang dia ternyata nggak yakin, masa ya mau dipaksain. Tapi kita selalu meyakinkan bahwa namanya kita mau menikah, mau naik tingkat, pasti ada aja cobaannya gitu. Ada aja ketidakyakinannya tuh pasti ada. Ya I cannot say pasti, tapi most of all ada gitu. Tapi tinggal kitanya aja yakin atau nggak yakin. Dan carilah ketenangan, carilah support dari orang-orang terdekat yang kamu percaya, dan you can decide. Then takes your time. Gitu. Nah, ini tapi tadi menarik ya kan, Kak Mita bilang ini bisa jadi sebuah insight aja, ya kan, atau sebuah proses yang sebenarnya terjadi kepada hampir semua pasangan yang hendak menikah. Berarti kan boleh dibilang wajar gitu kan. Tapi gimana cara kita ngebedain yang mana yang wajar dan mana yang warning gitu? Kalau yang kamu lihat itu gimana, Kak? Kalau yang wajar biasanya kan karena perbedaan pendapat, karena misalnya ya katakanlah ada external parties yang istilahnya harusnya weddingnya seperti ini nih, akhirnya menekan terus gitu ya, akhirnya dia jadi nggak yakin. Itu mungkin kita bisa dibilang itu sebagai insight aja, selama circumstance-nya kayak mendukung, misalnya pasangannya mendukung, orang tua lah at least gitu ya, mendukung, meyakinkan. Menurut pendapat kami pribadi gitu sebagai orang yang menyelenggarakan pernikahan, ya itu masih kita bilang insight ya. Tapi kalau udah warning biasanya udah
menyinggung-nyinggung, misalnya nih katakanlah adanya sesuatu yang disembunyikan atau dirahasiakan dari si salah satunya inilah ya, itu dirahasiakan, dia merasa terhianati apapun itulah ya, itu bisa jadi sebuah warning. Ataupun memang ya amit-amit gitu ya, aku sih nggak pernah ngerasain sampai mungkin ada kekerasan atau apa, mungkin tidak pernah, tapi itu juga harusnya jadi warning ya. Dan atau misalnya kayak pertentangan luar biasa dari salah satu pihak, karena nanti kan pertentangan itu kalau nggak kita eliminasi dari awal, itu kan akan berlangsung terus nih ke pernikahan setelahnya. Dan itu akan mengancam kenyamanan si pengantin, karena itu mungkin kategorinya bukan warning, tapi mereka harus benar-benar menelaah apakah ini warning atau enggak. Jadi komunikasi kedua belah pihak ini yang harus kita camkan dulu atau yakinkan dulu nih gitu. Kalau misalnya memang dari kedua belah pihak atau at least pengantinnya ini punya satu istilahnya red line yang sama, aku sih bisa bilang ya tinggal nguatin satu sama lain aja. Tapi kalau misalnya satunya udah males udah nggak mau katakanlah nggak mau terlalu yang in charge banget, atau misalnya udah cuek apa segala macam, udah nggak kelihatan effortnya. Iya, itu mungkin bisa kita arahkan sebagai tadi bukan insight tapi sebagai sebuah warning. Sebagai sebuah warning. Nah terus tadi kan Kak Mita juga bilang kalau cold feet itu tidak gender specific, it can happen to like both male and female gitu. Tapi kenapa kalau kita ngomongin istilah bridezilla, nggak ada groomzilla? Gitu, I mean kayak kenapa kok kesannya yang bridezilla itu merujuk kepada calon pengantin yang suka ngamuk-ngamuk kayak Godzilla gitu kan, yang marah-marah terus, ada emotional breakdown gitu. Kenapa kalau kita ngomongin emotional breakdown tuh kayak identiknya ke perempuan doang? Apakah emang bener cuma perempuan doang yang bisa jadi Godzilla atau gimana nih faktanya? Kalau fakta berdasarkan yang aku alami lagi ya bersama teman-temanku semua. Jadi sebenarnya kalau fenomena zila-zilaan ini ya, mau bridezilla or groomzilla, I think we have both. Jadi groomzilla sebenarnya ada juga. Ada cuma nggak ke-expose aja. I see. Kalau yang bridezilla kan biasanya kalau perempuan itu lebih louder kan, dia ekspresif juga. Gitu, ngomong sama teman-temannya, ngomong sama gengnya, ngomong di sosmed, ngomong sama siapa-siapa. Aduh sebelin. Jadi kita ngeliatnya kayak energi negatifnya tuh langsung berasa gitu. Keluar dan kerasa gitu. Betul. Kalau cowok kan kayaknya kayak ada yang louder, ada, tapi maksud aku kayak berdasarkan yang aku alami gitu hampir kayak if kita bisa bikin persentasenya tuh sekitar 70% tuh mereka lebih milih untuk mendem. Walaupun misuh-misuh gitu ya. Yang rasanya kita nih yang ngerjain yang internal gitu. Internal aja gitu yang ngerasain. Tapi mungkin orang-orang tidak secara istilah sosial tidak bisa, atau mungkin nggak bisa menilai itu, dia groomzilla nih, nggak kelihatan. Karena mereka emang biasanya ya udah nyimpen sendiri aja, atau mungkin cuma teman-teman terdekatnya aja yang dia rasa sih. Mungkin karena societal image di Indonesia juga ya, kalau laki-laki tuh harusnya lebih kuat, ya kan? Bisa juga kan? Bisa. Tuntutan juga bisa. Tuntutan juga. Sebagai calon pemimpin rumah tangga harusnya nggak boleh menunjukkan gitu ya. Padahal sebenarnya kita perempuan dan laki-laki, menurut ini personal aku ya, sebenarnya dua-duanya punya hak loh untuk nunjukin apa yang mereka rasakan. Betul. Dan malah harusnya lebih sehat ya. Dan nanti kita akan bahas juga sama expert yang selanjutnya itu seorang psikolog ya, mengenai gimana sih cara menghadapi anxiety menjelang pernikahan dan juga emotional breakdown yang bikin kita tuh pengen makan orang kayak ngamuk-ngamuk kayak Godzilla gitu ya. What is a real phenomenon ya? Ini interesting karena kalau di generasi aku ya, anak-anak 80-an, kita tuh kan dibesarkan dengan fairy tale ya. Jadi happily ever after. So, ketika aku masih naif, aku berpikir pernikahan adalah ending yang bahagia gitu. Ternyata prosesnya nggak segitunya juga ya. Dan pernikahan itu yang perjuangan sih. Ternyata nggak ada istilahnya happily ever after. Proses nyiapinnya bisa cold feet lah, bridezilla lah, sekarang ada groomzilla juga gitu. Ternyata nggak kayak yang di buku-buku dongeng gitu. Rekening zilla juga loh. Rekening zilla. Nah, itu nanti kita akan masuk ke situ juga terkait budget ya. But before budget nih, aku pengen bahas juga ya, mungkin saling berkaitan ya, terkait peranan keluarga. Dan ternyata kalau ngomongin pernikahan yang suka bikin ribet bukan cuma orang tuanya doang ya. Dengar-dengar om tantenya juga bisa banget creating chaos gitu. Bisa dong. Nah, gimana nih kalau menurut kamu nih, apakah jangan-jangan masalah emotional breakdown-nya grooms and bride ini juga diakibatkan peranan keluarganya, atau apa sih konflik yang biasanya terjadi tuh karena apa sih? Karena beda adat, beda kemauan, beda budget, atau apa sih yang bisa bikin peranan keluarga tuh yang harusnya kan diharapkan helpful ya, membantu. Tapi kenapa kok faktanya banyak yang bilang itu justru bikin prosesnya lebih chaotic tuh, kenapa ya?
Sebenarnya faktornya juga banyak banget ya, apalagi mengingat Indonesia nih kalau pernikahan itu kan beda sama di luar. Kalau di luar kan itu sangat sakral, mereka bikin intimate hanya benar-benar keluarga terdekat. Sedikit yang datang. Sedikit gitu ya. Kalau di sini ini kan kayak pesta besar gitu yang istilahnya ada mungkin ada beberapa orang, ya lumayan bukan beberapa bahkan ya kayak hampir semua orang gitu. Pernikahan tuh dianggap sebagai tolak ukur bahwa ini anak sukses, ini hebat loh. Jadi kayak ajang pamer keberhasilan. Iya, acara ini loh keren banget, makanannya enak, mewah, bla bla bla. Itu ya like it or not terjadi gitu. Walaupun sekarang kalau kita lihat mungkin sedikit tambahan informasi gitu ya dengan anak-anak zaman sekarang ini, justru pernikahannya jauh lebih simple, jauh lebih intimate seperti kayak di barat walaupun tidak meninggalkan adat-adat istiadat kita gitu ya, tapi tetap sekarang tuh udah ada pergeseran lah. Permasalahan itu sebenarnya bisa diminimalisir sebetulnya. Tapi ya aku masih bisa bilang itu masih menjadi dominasi bahwa tadi ya dilihat secara sosial itu tuh kayak pernikahan tuh keren loh gitu. Kalau misalnya nggak sesuai dengan harapan orang tua atau orang terdekat atau apa, ya bisa jadi omongan dan itu pasti kan nyakitin kita juga gitu kan, yang misalnya sepengantinnya ini. Kalau ya kadang-kadang mereka suka bilang, ya ampun kita udah capek-capek ngerjain ini itu tapi masih komenin jelek aja. Itu yang akhirnya mereka tuh kayak ya stres, kayak misalnya pusing, ini harus bagaimana lagi dan segala macam. Dan itu satu yang berbeda kepentingan. Abis itu culture juga, ya dengan kita punya banyak banget suku budaya di Indonesia dan punya masing-masing posisinya beda-beda gitu. Betul. Abis itu mereka juga memandang pernikahan ini itu seperti apa sih, itu juga berbeda-beda. Enggak salah, tapi terkadang pemahamannya yang kita harus gimana nih kita bernegosiasi dengan orang tua, keluarga. Itu tuh kadang-kadang perbedaan itulah yang membuat jadi seperti kayak ada percikan-percikan permasalahan. Nah, untuk mengatasinya kita nih sebagai wedding planner and organizer, pada saat kita pertama kali ketemu atau misalnya udah 2-3 kali gitu ya, kita lihat pengantinnya seperti apa, misalnya udah kecenderungan ke situ tuh selalu kita bilang kamu sama pacar kamu atau calon pengantin prianya nih, misalnya kita ngomong sama yang perempuan, kamu jangan lupa kamu saling menguatkan satu sama lain. Itu karena serangan dari luar tuh bisa macam-macam, pertentangan macam-macam. Selama kamu sama pasangan kamu saling nguatin, orang tua kamu fine-fine aja udah, yang lain biarin aja. Karena kalau kamu serap terus itu, yang ada itu akan menambah permasalahan di persiapan pernikahan kamu. So, you both harus sama-sama saling menguatkan. Kalau misalnya dua-duanya menguatkan, ya insya Allah gitu ya, pernikahannya akan menjadi lebih lancar. Kalau yang satu mungkin lagi agak ngerasa diserang, ya satunya lagi down, harus istilahnya harus menguatkan. Begitu pula dengan sebaliknya cowok juga. Tadi aku bilang gitu ya, itu kan bisa down juga. Bisa down juga. Misal tekanan dari keluarganya mungkin segitu besar, ya perempuannya juga harus menenangkan. Gantian gitu. Ya gitu. Itu kan kayak sebagian proses ya, kayak mungkin kayak ujiannya di situ gitu. Betul. Supaya nanti ketika udah sah, setelah pesta itu terjadi, nah itulah dimana ini loh stepnya udah dikasih sama yang di atas dan bagaimana implementasi setelah pernikahannya berlangsung. Pokoknya poinnya itu menguatkan satu sama lain, ya insya Allah kedepannya akan mungkin nggak bilang mengurangi masalah, tapi akan lebih mudah karena kita saling menguatkan. Itu nah terus kalau kita masih soal keterlibatan keluarga ya, mungkin nggak sih di Indonesia nih keluarga kayak ngerasa lebih punya hak untuk ikut campur karena kita masih punya budaya di mana orang tua bisa jadi donatur utama di pernikahannya. Karena kalau di beberapa teman aku dari negara-negara barat, itu tuh couplesnya loh yang nanggung. Jarang sekali orang tuanya tuh ikut gitu. Jarang, sehingga ya karena kan itu my money, my decision gitu kan ya. Mungkin nggak sih kalau di Indonesia tuh penyebabnya itu? Bisa jadi ya, bisa jadi ya. Apalagi ya mereka punya kuasa, uang kita ya ikutin maunya kita gitu kan. Itu bisa aja sih terjadi dan biasanya sih kalau yang aku hadapi pada saat kita menyelenggarakan pernikahan tuh, kalau yang seperti itu biasanya anaknya juga udah lebih pasrah sih. Oh, karena menyadari bahwa orang tua ya udah kita dapat jatah, biasanya kan dapat jatah tuh masing-masing. Oh ya, anak cuma dapat 100 undangan, bapaknya mungkin 200, yang dari besannya mungkin 200, anaknya juga sama-sama 100. Yang penting biasanya tuh aku kayak gini, kalau misalnya dana dari orang tua gitu ya udah kamu sepakatin sama orang tua. Orang tua biasanya kan concern banget di venue sama di catering sama dekor tuh, biasanya 3 itu tuh penting banget karena itu yang dilihat oleh orang dan yang orang sering diomongin. Betul. Nanti kamu kesepakatan aja sama orang tua gitu. Pilih vendor yang istilahnya nyaman buat orang tua dan kamu punya pilihan sendiri di tempat lain. Nice to have kalau misal kamu keluarin uang sendiri sehingga itu tidak ada istilah intervensi terlalu banyak lah dari pihak orang tua atau keluarga. Jadi
you both dapat apa namanya kita bisa bilang mengakali lah stres ini biar nggak berlarut-larut. So apa yang kita bisa lakukan di jalan tengah? Itu tadi. Ya dengan cara tadi kita kasih tahu nih orang tua partnya lebih besar, kamu cuma segini, misalnya ya bukan cuma ya, misalnya dapat bagiannya segini, ya udah kita manfaatin apa yang kita bisa manfaatin untuk kepentingan kamu. Gitu. Itu cukup membantu sih. Jadi apa namanya dengan mereka sadar, mereka punya keinginan tapi terbatas, akhirnya kita bantu juga cariin apa sih yang mereka mau seperti apa, terus ini cocok apa enggak, kita libatin mereka dalam pemilihan, itu juga sangat membantu dalam mereka lebih yakin dan mereka lebih punya peranan lah dalam persiapan pernikahan. Oke. Nah, berarti kalau aku simpulin ya, aku nggak tahu nih kamu bermaksud bilang gini atau enggak, tapi kalau dari aku sebagai pendengar, berarti kalau nikah enakan pertama jangan banyak-banyak tamunya, dan yang kedua danain aja sendiri, kayaknya bakalan lebih smooth preparation. Jujur iya sih. Iya ya benar ya. Betul, karena aku pribadi nikah gitu sama suamiku juga kita pakai dua-duanya pakai dana sendiri, dan itu kita lebih puas untuk ya melakukan apa yang kita mau gitu. Tapi tetap ya kita juga mendengarkan bahwa orang tua tuh pengen punya tamu sekian. Kita dengerin, oh ya, mama dapatnya segini ya gitu. Nanti sisanya kita, nanti vendor-vendor ntar kita libatin misalnya katakanlah kayak makanan tetap dong orang tua kan harus ya kalau makanan ya. Makanya at least dia coba pilih menu yang dia suka. Jadi tetap ada keterlibatan walaupun dana dari kita tetap harus ada keterlibatan. Jadi kita tetap memberikan porsi untuk mereka, kita tetap bisa memilih apa yang kita mau. So everyone will be happy. Iya, aku ngerti sih. Jadi dulu pernah ada senior aku ya, pernah bilang orang tua itu ketika anaknya sudah besar, udah mandiri secara finansial, mereka jadi ngerasa nggak bermanfaat. Iya kan, karena kita udah nggak bergantung lagi sama mereka. Itulah sebabnya seringkali kita minta tolong orang tua bukan karena butuh, tapi supaya mereka merasa dibutuhkan, supaya mereka bisa tetap hadir di kehidupan kita. Dan ini berlaku juga untuk persiapan pernikahan ya. Betul. Jadi dari siapapun dananya, keterlibatan itu harus ada. Kalau misalnya tadi orang tua dominasi di dana, ya kita boleh dong terlibat in small part. Ketika itu dibalik, orang tua boleh berlaku dong sebaliknya. Jadi itu salah satu win-win solution ya untuk meminimalisir masalah gesekan antara keluarga dengan calon pengantin ya. Nah kita balik lagi ke Zila yang ketiga tadi, budget Zila. Nah, masalah uang ini ya. Itu biasanya isu terbesarnya apa sih? Apakah karena lebih besar pasak daripada tiang, atau karena ada pengeluaran yang nggak terduga, atau gimana sih biasanya yang jadi main issues yang paling sering terjadi? Kalau dari kasus aku yang paling jadi main issues adalah keinginan tidak sebanding dengan yang ada. Budgetnya misalnya maunya A, budgetnya 100 juta gitu ya. Yang dipengen tuh vendor-vendor yang kayak dekorasi nilainya 50 juta. Yang udah nggak mungkin dong ya. Vendornya artis yang suka di tag-tag. Pengennya tuh yang kayak di Instagram, maunya tuh yang kayak di sosial media. Jadi Pinterest katanya suka jadi acuan juga. Jadi tuh pengen yang kayak gitu, tapi budgetnya bisa dibilang bukan mereka budgetnya enggak, tapi memang sudah ada yang available buat pernikahan segitu. Kalau dia pakai lagi dari pos yang lain yang ada dia next nikahannya bagaimana gitu kan. Itu juga jadi PR kita sebenarnya di wedding planner and organizer gitu. Kita istilahnya mengencourage dia untuk ini kamu butuhnya apa. Kalau misal kamu mau yang kamu pengen, budgetnya akan over. Terus kalau misalnya over, nanti yang ini bagaimana? Apakah kamu punya sisihan dana yang lain atau enggak nih gitu ya. Kalau misalnya punya, ya are you ready for it gitu kan. Kalau ini dananya dipakai dari sini, atau misalnya katakanlah udah pengen banget nih, udah nggak bisa, pokoknya harusnya A. Oke, kalau gitu harus dikurangin dari sisi yang lain. Misalnya katakan balik tadi dekornya pengennya tetap 50 juta gitu. Oke, kalau gitu kamu cateringnya harus yang lebih sedikit, berarti tamunya juga harus dikurangi. Jadi kita mencoba untuk mengarahkan pada realitasnya aja nih. Jangan sampai keinginan kamu akhirnya mengorbankan yang lain. Itu dari sisi budget, dari sisi pengantinnya gitu ya. Kemudian ada tadi benar katanya Mbak Rifa bilang soal sesuatu yang tidak terhitung. Kalau kita bikin wedding planner, budget itu kan most of all ya benar-benar terkait dengan vendor gitu ya. Tapi kan kebutuhan keluarga kita nggak hitung. Misalnya kalau mau ada meeting keluarga, itu kan keluar loh buat makan, buat apa, ya kan. Terus misalnya ada keluarga di luar kota disuruh nginep, itu kan juga ada cost lagi. Misalnya harus ngongkosin dan segala macam. Kelihatannya mungkin kecil, tapi kalau sering kan lumayan. Terus juga kayak seserahan, mas kawin. Terus kayak keluarga misalnya nih datang, masa nggak dikasih, misalnya pagi nggak dikasih makan atau apa. Itu kan sesuatu yang, aduh ternyata ada ya. Apalagi kalau misalnya sekarang lagi zaman-zamannya kayak bridesmaids, baju satu set. Ditanggung juga. Itu kan nggak ada di skema budget kita yang main budget untuk pernikahannya kan nggak ada gitu. Nah itu kadang-kadang ide itu muncul karena mungkin dari temennya melakukan hal itu, terus dia pengen juga. Akhirnya karena
tuntutan seperti itu, tuntutan tidak tertulis itu akhirnya budget itu menjadi jomplang gitu. Jadi sesuatu yang tidak terplan. Sebenarnya boleh aja gitu. Misalnya mau bikin apa, mau kayak mobil antik gitu ya terserah deh gitu. Tapi at least itu sudah ada on the budget gitu. Jadi pada saat harus dibayar ya bisa lunas gitu. Betul. Dan setelah pernikahannya juga nggak ngap-ngapan kan. Ntar habis nikah nggak ada dananya, nggak ada apa kan pusing. Nggak bisa juga kita ngandelin angpau. Betul. Nggak bisa gitu. Karena nggak tahu juga orang akan ngasih berapa kan. Itu kan hadiah ya, bukan investasi gitu. Betul. Aku kayak beberapa kali gitu ya kemarin ngisi podcast juga, aku selalu bilang kalau angpau itu bukan investasi. Angpau itu hadiah. Udah dapet syukur nggak ya udah. Gitu. Jangan nanti kalau misalnya pengen wedding A, abis itu ya udah, yang penting gue dapet angpau nih nanti tinggal langsung dari situ aja gue nego aja biar kita bayaran nanti setelah hari H. Nggak bisa. Kalau misalnya itu bahaya ya. Bahaya banget. Kalau misalnya ternyata nggak dapet sesuai nanti malah marah kok lo ngasihnya segini sih, gue dapetnya cuma segini. Akhirnya jadi problem lagi. Mendingan kayak gitu-gitu kan kita pengen habis nikah honeymoon, seneng-seneng ngapain, malah jadi ribut karena urusan uang gitu. Itu mungkin 2 poin yang kalau kita shrinking gitu, apa sih yang paling sering soal budget ini sering melenceng itu tadi keinginan di atas kemampuan, dan satu lagi ada sesuatu yang tidak terplanning gitu. Jadi ya udah akhirnya boncos juga. Jadi gitu. boleh dibilang kalau terkait budgeting ini, pilih vendornya berdasarkan budget yang sekarang uangnya udah ada, ya bukan berdasarkan angpau yang masih di angan-angan. Betul dong, gitu. betul Iya, dong. karena bahaya loh. Nanti kalau ternyata angpaunya di luar dugaan lebih sedikit, malah jadi ngutang atau gimana bayarnya kan bahaya juga. Padahal kehidupan setelah wedding day masih ada marriage-nya gitu kan, yang itu lebih lama daripada hari hanya itu sendiri kan. Tapi ada Kak kayak gitu akhirnya mendanai pernikahannya lewat utang karena bener-bener nggak mau disuruh kurangin, ada? Ada dong. Oh ya? Ada. Pinjam kemana? Orang tua? Keluarga? Apa pinjol lagi? Duh, jangan pinjol. Dari itu sih aku, misalnya sumber dari mana sih aku kurang paham ya, tapi yang aku temui beberapa kali memang mereka entah pakai credit card atau dia misalnya ya itu tadi negotiate sama vendornya kita bayaran nanti-nanti gitu minta credit terms jadinya ya? Iya, jadi kayak ya kayak gitu. Sumbernya dari mana aku sih kurang paham ya, karena biasanya juga nggak yang major-major mungkin kebayar gitu ya, cuman yang kecil-kecil nih yang kayak nyusul either dia negotiate sama vendornya, oh nanti aja deh gue bayarnya per tanggal segini, bikin kontrak lagi, atau dia pakai credit card or something. Cuman kan kita nggak tahu apa yang terjadi di setelah pernikahan, ada apa atau enggak, ternyata utangnya nggak kebayar, ya gimana gitu. Akhirnya yang harusnya kita udah nikmatin acaranya selesai, kepikiran terus gak sih? Iya pasti dong, kepikiran terus. Akhirnya ya mau nggak mau ada sesuatu perjuangan lagi yang belum tuntas dari si pesta-pesta yang kita sudah jalanin ini. Dan aku rasa sih ini ada kaitannya juga jadinya dengan si bridezilla groomzilla ini ya. Kan uang tuh sensitif. Kan bawaannya pengen makan orang nih kalau uang lagi kurang gitu kan. Iya kan, bisa jadi gitu. Bisa jadi karena ada rasa takut ini utang gak kebayar, akhirnya kayak dinasihatin dikit meledak. Ada kemauan gak terwujud dikit meledak. Ada hal yang gak sesuai rencana dikit langsung marah-marah gitu. Nah jadi memang sebaiknya itu tadi ya, pesan sesuatu yang memang kita sekarang udah punya uangnya untuk bayar itu gitu. Itu akan mengurangi stres ya harusnya. Banget. Dan sekarang vendor kan juga udah banyak banget ya. Jadi maksudnya kayak kita mau vendor apa, yang modelan apa, harga berapa, sekarang banyak udah nggak kayak dulu. Dulu kan kayak cuma sedikit ya, sekarang tuh udah mau dari range budget termurah sampai yang mahal, udah tinggal pilih sesuai budget kita aja udah gitu. Pasti bisa difasilitate. Gitu. Nah kalau menurut kamu ya Kak, ini pertanyaan terakhir soal budget ya. Sebenarnya budget biaya pernikahan yang ideal untuk kelas menengah ke bawah tuh berapa sih? Kalau kelas atas gak usah dipusingin lah ya, mereka budgetnya unlimited gitu. Kalau untuk yang menengah ke bawah gitu, middle class lah minimal, itu idealnya buat bisa punya proper wedding tuh berapa sih? Tapi proper wedding atau tidak proper sebenarnya kan itu relatif ya. Balik lagi tadi ke tamu undangan, karena kuncian dari si semua acara ini sebenarnya kan seberapa banyak sih tamunya. Jumlah tamunya makin banyak makin mahal. Betul, karena apa? Kenapa sih bisa seperti itu? Karena semakin banyak tamunya, biayanya pasti akan bengkak. Venue harus yang gede, makanan harus banyak, dekor pasti lebih luas. Ya kan, kalau bisa undangannya sedikit, otomatis kan tempat lebih kecil, dekor nggak perlu macam-macam. Jadi cost-nya bisa lebih ditekan. Gitu. Jadi sebenarnya ya aku nggak bisa bilang berapa relatif, tapi kalau misalnya mau dibilang aman gitu ya, mungkin 50-100 juta kita bisa bilang aman. Oh, udah cukup aman itu ya? Menurut aku udah aman banget sih, tinggal diatur aja mau seperti apa gitu. Jadi ya punya budget segitu, ya cari vendor yang range-nya segitu. Even menurut aku juga kalau misalnya yang tadi ya, kalau kita nggak ngomongin low middle class atau apa, yang upper class pun juga bisa kok. Kalau misalnya kita mau
yang penting sah aja, keluarga terdekat makan, segitu udah more than enough gitu. Udah bisa bikin konten ngapa-ngapain, udah bisa pokoknya. Udah bisa foto di rumah, di gaya apapun udah bisa, cetak sana sini udah bisa. Apalagi sekarang juga fotografer range harganya luas sekali banget. Bisa pilihannya udah banyak banget. Oke, got it. Nah, terus ini Kak, kan tadi ya wedding planner atau wedding organizer ini kan seperti penonton baris depan ya tentang wedding preparation drama ini. Ada nggak sih satu kejadian tanpa harus menyebut nama tentunya yang paling berkesan di kamu gitu, yang masih keinget terus sampai sekarang? Berkesannya tuh sebenarnya banyak banget ya. Banyak jenisnya gitu. Berkesannya kan bisa baik buruk ya. Cuman, iya betul juga. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya kan jujur ya nggak mau terlibat ke masalah keluarga gitu, tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa nggak semuanya keluarga itu hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak gitu ya. Kadang-kadang ayahnya bisa 2, ibunya 2, ibunya 1, bapaknya 2, kayak gitu bisa jadi. Karena di nikahan itu aku ngeliat kayak, ternyata bisa ya mereka bareng-bareng nurunin egonya mereka, terus bisa ya sama-sama mendukung pernikahan. Itu aku sampai merinding nih, ceritanya merinding. Sampai wah bisa ya gitu, dan ternyata pernikahan itu bisa menyatukan hal-hal seperti itu gitu. Nah, terus habis itu juga kalau personal aku sendiri, aku jadi kayak punya beberapa klien yang sudah ada tuh jadi kayak temen deket sampai sekarang. Gitu. Jadi malah sering cerita, malah kadang-kadang aku saking deketnya kayak mau curhat apa tuh jadi bisa gitu sama mereka. Jadi dari personal aku tuh jadi kayak punya temen lagi gitu ya. Gimana ya tadi itu kalau kita ngomongin yang berkesan banget, ya kita ngeliat keluarga yang kayaknya kita ngeliat dari luar, nggak sempurna nih ya, tapi ternyata dilihat pas pernikahan tuh bisa menyatukan itu, dan itu luar biasa. It's a beautiful moment to witness ya. Iya benar. Nah terus ada nggak sih dari semua kejadian itu sesuatu yang kemudian bisa mengubah cara pandang kamu atau menjadi pembelajaran kamu atau pesan untuk diri kamu sendiri? Nanti kalau aku married jangan kayak gini nih gitu. Ada nggak sih hal-hal kayak gitu yang kamu pelajarin dari profesi kamu sendiri? Ya pelajaran tentunya ada banget ya gitu. Apalagi pas handle nikahan sendiri, ada saksinya tuh di sana. Jadi kalau nyelenggaranya pernikahan pasti vendor kita udah a bit santai ya, karena udah tahu nih polanya, udah tahu pola. Budgetnya juga udah inilah ada santai. Cuman after married-nya itu pasti kita belajar juga banyak. Yang penting tuh kalau menurut aku red line adalah komunikasi sih. Pokoknya kalau komunikasi berantakan, udah deh. Semuanya berantakan juga. Yes. Misalnya satunya diem, tanyain apa, maksudnya jawabannya bisa cuek atau apa. Atau terserah kamu gitu, itu bahaya juga gak sih? Kayak cari makan ya, terserah aja. Terus, tapi aku maunya pizza, aku maunya ini. Tapi aku mau terserah. Tapi katanya tadi terserah gitu kan, tapi kok ribut gitu ya. Jadi komunikasi sih, jadi karena kan kita kalau abis nikah itu nggak cuma kita berdua, tetap ada orang tua, ada ya saudara gitu ya, yang akan relate sama kita, dan mau nggak mau permasalahan itu ataupun case-case itu akan ngaruh ke kita berdua gitu. Jadinya itu yang harus, nah itu dan masalah-masalah ini lah. Kalau misalnya kita diem-diem aja, ya nggak solve gitu kan. Jadi harus ada komunikasi dari kedua belah pihak dan saling mensupport sih. Jadi itu tips utama kamu banget ya, saling support. In the worst time itu sih, itu yang harus kita juga ingetin juga bahwa kita nih hidup nggak selalu di atas gitu ya. Ketika di bawah jangan ditinggal, di bawah ya kita angkut bareng-bareng, kita ya ratin bareng-bareng. Sama kayak tadi kita balik lagi ke yang pertama kan, ketika ada masalah pada saat di pernikahan, misalnya ada serangan balik kata perbedaan pendapat dari pihak lain, satu ngerasa aduh kayak aku nggak bisa nih, nah yang satu harus yuk kita bangkit lagi. Dan in a way sebenarnya kalau dengar dari cerita kamu, drama persiapan pernikahan tuh kayak preview kan sih, nanti berumah tangganya akan seperti pretest apa gitu ya, kayak pretest gitu. Nanti tante mana yang paling bawel ketika proses preparation akan jadi tante yang paling bawel juga ketika sudah married betul. Cara menilai uangnya, memperlakukan uangnya sebelum atau sesudah pernikahan ya kemungkinan besar akan begitu juga orangnya. Gitu, karena mungkin mereka merasa lebih experience daripada kita gitu, dan dia mungkin niatnya baik ya, pengen biar membantu dan biar mungkin kita nggak seperti dia dulu, atau mungkin ya biar lancar acara kamu gitu. Tapi kan balik lagi ya, semuanya sama kayak kita misalnya ngurus anak gitu. Orang tua zaman dulu ngurusnya gimana, sekarang beda lagi tata cara ngurus anak kan. Nah itu contohnya kayak gitu. Jadi mungkin pernikahan juga sama. Menurut mereka di zamannya itu works, tapi mungkin di kita nggak bisa 100% kita implement. Dan that's why apa sih solusinya? Ya komunikasi. Balik lagi ke situ. It's classic but very powerful ya. Nah final question for you Kak, kalau ada satu tips terkait wedding budget ya yang bisa kamu kasih ke teman-teman yang mau nikah, what is it? Kalau wedding budget sebenarnya aku kalau tips sebenarnya segambreng ya. Banyak nih kalau tips pernikahan dan relate sama budget. Pokoknya jangan sering-sering lihat
Kalau udah deal sama vendor A nih, ini satu nih, jangan lihat-lihat lagi yang lain. Udah tutup mata. Tutup mata aja udah pilihan kamu. Ketika kamu deal sama yang A, udah pasti itu yang terbaik buat kamu. Yang lain udahlah gitu ya. Sama kayak kita ketemu jodoh, udah ketemu A tiba-tiba bisa lihat. Jangan tergoda lagi. Nah, itu aja. Dan kemudian kita harus melek bahwa kalau sebisa mungkin, kalaupun memang mau berhutang setelah menikah gitu ya, pastiin hutang kamu itu bisa diselesaikan dalam periode tertentu. Jangan melebihi kemampuan kamu. Kalau memang itu benar-benar kepepet, kita kan nggak tahu ya sebelum nikah ada nauzubillah misalnya gitu, misalnya kejadian apa, ada apa, musibah atau apapun, kan kita nggak bisa menolak takdir yang di atas. Tapi once itu happen, ya pastiin aja kamu harus adjust. Misalnya udah sama vendor, coba negotiate lagi, tolong dong bisa nggak nih aku bisa kejadian ini, bisa nggak di-reduce atau apa. Jadi porsi hutangnya bisa jadi lebih berkurang gitu, dan itu tidak akan menekan kita istilahnya kalau di pernikahan kayak another 2 years or 3 years ya cukuplah setahun gitu kita cicil untuk jangan sampai utang jangka panjang gitu ya. Iya betul, dan pasti kita mampu untuk kita bayar gitu. Pokoknya sama terakhir nih tadi aku ulangin lagi ya, angpau itu bukan uang investasi ya. Jadi jangan ngandelin angpau. Jangan dimasukin ke dalam budget dulu. Tidak boleh karena kita nggak tahu tuh hadiah ya. Kalau hadiah kan wallahualam dapat banyak alhamdulillah. Kalau kurang jangan bersedih, karena tujuan kita menikah kan kita mau nge-treat orang nih. Betul. Ya kan kita mau istilahnya mau happy-happy sama mereka, orang, menjamu, jangan ya istilahnya jangan dibebani dengan harus kasih angpau yang banyak. Iya, dan kamu juga jangan membebani dirimu sendiri dengan tekanan-tekanan yang kamu buat sendiri. Dan ini soal, jadi bisnis pertama aku itu kan fotografi. Sampai sekarang masih jalan sih sebenarnya. Aku bisa relate ketika kamu bilang bahwa pilihan yang pertama itu adalah yang terbaik buat kamu. Kenapa? Karena klien kalau ketika minta foto kan suka mau lihat dulu dong Kak hasilnya gitu kan. Jadi fotografer aku tuh nunjukin gitu. Kayaknya kurang deh, boleh nggak diulang di spot yang ini? Tapi tahu nggak Kak, mayoritas mereka akan tetap ngambil foto yang pertama. Padahal udah ngulang berkali-kali di spot yang sama. Di situ aku langsung pas tadi kamu bilang yang pertama dan yang terbaik itu benar. Termasuk dalam hal foto, sering kali terjadi gitu ya. Pertama kali dia bilang ulang dong kurang bagus, balik ke situ juga ya. Jadi memang ada kala kita harus tahu when to stop ya, when to stop gitu. Jadi karena kalau mau ulang-ulang terus cari-cari, gimana nggak bisa mundur juga kan hari-harinya. Iya gitu. betul, sama dengan jodohnya juga kan. Betul. Jadi kita kalau melihat yang lebih baik mah nggak akan ada habisnya. Kita juga kan nggak sempurna. Betul. Dan ini juga pernah ada beberapa kenalan aku selingkuh gitu ya. Akhirnya tahu nggak dia ngomong apa? Setelah nyoba sama banyak orang lain ternyata semua sama aja katanya. Nyoba gitu banyak orang lain, wow. Hebat sekali ya teman kamu ya. Terus dia bilang, apanya sama aja gitu kan. Sama aja, semuanya tuh lama-lama nyebelin juga. Gimana sih nih orang gitu kan. Tapi maksud yang dia bilang, semua orang akan ada kekurangannya juga gitu. Sehingga kalau kita mau nyari-nyari yang perfect, itu nggak akan pernah ada habisnya. Sehingga akhirnya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang duit juga gitu kan. Ya, dan nggak dapat juga kebahagiaan yang dicari gitu sih. Oke, thank you banget Kak Wita buat sharingnya. Semoga ini bisa jadi insight buat teman-teman yang udah mau married, dan buat yang masih cari pasangan pastinya bisa bergabung dengan komunitasnya The Love Story. Ya kalau kita acaranya bukan online kamu bisa ketemu fake profile, jadi foto cakep nih, pas ketemu apaan beda banget gitu. Kalau offline kan enggak, kita bantu verifikasi ini orangnya beneran masih single, ya kan. Lalu ketika datang juga kita nggak cuma ngejodoh-jodohin orang, kita akan kasih pembekalan juga mengenai dunia pernikahan. Ya bukan dengan podcast-podcast seperti ini juga aja ya, tapi juga melalui kelas-kelas premarital yang akan kita adakan dalam waktu-waktu yang akan datang. Ya, jadi jangan lupa gabung, linknya ada di bio atau ada juga di deskripsi video ini. Finally, thank you for everyone udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.